Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa itu. Iqra'u suratal Fatihah wa du'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak wa min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik, mari mulai untuk pembelajaran hari ini. Kita belajar di materi atau mata pelajaran IPA. Ya, alhamdulillah semuanya. Paling tanya kabar dulu. Apa kabar antum semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak sholih wal sholihah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Indonesia dan masyarakat dunia, ya. Oke, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengapa sih kita harus berinteraksi dengan negara lain. Ya, kemudian bagaimana caranya kita berinteraksi dengan negara lain? Ya, harus menjalin hubungan dengan negara lain itu bagaimana caranya? Ya, kemarin sudah kita jawab sama-sama. Ya, nah nanti untuk lebih jelasnya, ya Pak Ali akan sampaikan, akan perlihatkan di sini. Ya, ada video yang nanti antum bisa mengamati, yang bisa mencatat juga kalau ada kata-kata atau kosakata baru, ada poin-poin penting boleh dicatat di buku tulisnya. Ya, jadi video yang Pak Ali akan tayangkan ini nanti menjadi salah satu modal untuk materi pembelajaran kita hari ini. Oke, semuanya siap untuk menonton? Oke, kalau siap menonton, selamat untuk menonton. Oh iya, ada yang lupa. Siapa yang gak masuk hari ini? Iya, ada yang tahu Aditya yang mana? Sakit perut. Ya, kita doakan untuk Aditya. Adit juga akan masuk hari ini. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Oke, ya. Kita langsung saja. Oh iya, satu lagi Wafi izin. Ya, Wafi izin ya. Oke, mohon untuk didengarkan, disimak, dicatat untuk poin-poin pentingnya. Halo, anak-anak. Apa kabar hari ini? Kali ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik dan penting, yaitu hubungan antar negara. Di zaman modern ini, kita tidak bisa hidup sendiri sebagai satu negara, dan semua negara di dunia saling membutuhkan. Mulai dari perdagangan,
budaya, teknologi, hingga kesehatan semua itu terhubung melalui hubungan antar negara. Pada video ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan penting. Mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? Dan apa pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita mulai belajar. Mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? Bayangkan ada dua desa, Desa Sumbersari dan Desa Makmur Jaya. Desa Sumbersari terkenal dengan produksi berasnya, sementara Desa Makmur Jaya dikenal sebagai penghasil pakaian. Apakah penduduk di kedua desa ini bisa hidup hanya dengan beras atau pakaian saja? Tentu saja tidak. Mereka harus saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara melakukan perdagangan atau pertukaran barang. Nah, konsep ini juga berlaku di tingkat global. Setiap negara di dunia memiliki sumber daya dan keahlian yang berbeda-beda. Ada negara yang kaya akan hasil pertanian, sementara negara lain unggul dalam bidang teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, negara-negara ini harus menjalin kerjasama dan hubungan yang baik satu sama lain. Misalnya, Indonesia bisa mengekspor komoditas seperti minyak sawit dan kopi, sementara kita mengimpor barang-barang teknologi dari negara lain. Jadi, inilah alasan mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama, karena setiap negara saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? Hubungan antar negara dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengekspor barang-barang yang mereka hasilkan ke negara lain dan mengimpor barang-barang yang mereka butuhkan dari luar negeri. Sebagai contoh, sepatu yang kamu pakai mungkin dibuat di Vietnam. Sepatu tersebut masuk ke Indonesia sebagai barang impor karena kita membelinya dari luar negeri. Sedangkan bagi Vietnam, sepatu itu adalah barang ekspor karena mereka menjualnya ke negara lain. Namun, hubungan antar negara tidak hanya terbatas pada perdagangan saja. Negara-negara juga menjalin kerjasama dalam bidang-bidang lain seperti budaya, teknologi, pendidikan, dan keamanan. Misalnya, kita sering mendengar tentang pertukaran pelajar antara negara-negara. Hal ini dilakukan agar pelajar bisa belajar budaya dan pengetahuan baru dari negara lain, lalu membawanya kembali ke negara asal untuk diaplikasikan. Contoh lainnya adalah kerjasama internasional dalam bidang kesehatan. Ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, negara-negara di seluruh dunia bekerja sama untuk menemukan solusi, mulai dari berbagi informasi hingga mengembangkan vaksin. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar negara sangat penting dalam menangani masalah global. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bicara tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya berbagai aspek kehidupan ke ruang lingkup dunia, sehingga batas-batas antara negara menjadi kabur. Dengan kata lain, globalisasi membuat dunia menjadi semakin terhubung satu sama lain. Pengaruh globalisasi dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling mudah kita lihat adalah dalam hal teknologi. Dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat dan tersebar ke seluruh dunia. Kini, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain hanya dengan menyalakan televisi atau membuka internet. Selain itu,
globalisasi juga memengaruhi budaya. Misalnya, tren musik dan fashion dari Korea Selatan kini banyak digemari di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi memungkinkan budaya dari satu negara menyebar dengan cepat ke negara lain. Pengaruh globalisasi juga terasa dalam bidang ekonomi. Perusahaan sinyalnya. Bentar ya. Oke, sinyalnya dari sana. Nah, sambil nunggu sinyalnya hadir lagi. Tadi dari video yang antum lihat, ya ada yang bisa antum ambil pembelajarannya. Boleh? Yang menyampaikan hasil yang antum tadi catat apa saja? Apa? Oke, bagus. Setiap negara memiliki keahlian yang berbeda-beda. Yang lain? Ayo. Yang lain ada? Tadi banyak tuh poin-poinnya. Apalagi? Kerjasama antar negara. Itu terasa dalam bidang apa saja? Dalam bidang ekonomi, budaya, teknologi, kesehatan. Ya. Jadi ternyata kerjasama antar negara itu banyak manfaatnya. Ya, jadi jangan sampai kita menutup diri sebagai negara ini, karena negara yang kita tinggali atau negara orang lain tidak semuanya bisa. Contoh kecil tadi ada 2 desa, satu penghasil beras, satunya penghasil pakaian. Apakah mungkin desa itu nggak beli pakaian? Kan tidak mungkin, pasti memerlukan pakaian. Ya, dan sebaliknya, apakah desa sebelahnya nggak perlu makan? Perlu makan, pasti membutuhkan bantuan dari daerah lain. Bentuknya bisa jadi bertukar barang, barter, atau beli. Ya, kalau mereka nggak jual ke daerah yang penghasil beras, gimana orang berpakaian? Nah, makanya ada kerjasama di situ. Ya, paham sampai sini? Nah, ya, kita lanjut. Udah ada belum sinyalnya? Enjoy aja, ya, relax. Jangan tegang, santai. Sinyalnya tiba-tiba hilang. Boleh di ini Bu, kira-kira video deketin boleh lah, atau di pause boleh. Mana ya? Sabar dulu. Ngantuk-ngantuk. Nah, oke, kita lanjut ya anak-anak, solih-solihah. Nah, di halaman 94 itu ada jenis budaya di Indonesia. Ya. Jadi yang pertama di situ boleh dilihat di halaman 94 ada UNESCO tadi. Apa itu UNESCO kepanjangannya? United National Education Scientific Culture Organization. Nah, yaitu UNESCO. Ya, jadi UNESCO ini satu lembaga internasional yang tugasnya itu memberikan hak paten atau mengakui ya salah satunya budaya-budaya yang ada di dunia. Nah, di Indonesia alhamdulillah ada beberapa di sini yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama ada ya, yang kedua dari Prambanan. Kemudian ada Taman Nasional Komodo. Berikutnya oke,
lanjut. Yang terakhir. Iya, ini baru sebagian kecil, masih ada yang lainnya, ya. Seperti apa misalnya Raja Ampat masuk nggak? Tapi sayang, sekarang Raja Ampat sudah. Iya, sudah babak ringkas atau babak belur. Ya, kenapa? Tambang, ya tambang nikel. Nah itu tidak memperhatikan lingkungan. Yang harusnya kalau diperhatikan lingkungannya nggak sampai terjadi seperti itu. Nah, solihah. Jadi untuk ini merupakan budaya benda. Tahu nggak maksudnya budaya benda? Benda itu ada benda apa aja? Ada benda mati dan ada benda hidup. Kalau Candi Borobudur benda hidup atau mati? Mati. Ya. Kemudian Prambanan, Taman Komodo, ada benda hidup dan ada mati. Yang hidupnya apa? Komodonya, tumbuh-tumbuhannya di sana. Ya. Di sini ikon utamanya komodo. Berarti bendanya benda hidup. Ya, komodo binatang hidup. Kemudian yang bawahnya, nah fosil ini mati atau hidup? Fosil mati kalau fosil, ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan kasih tugas. Ya, tugas diskusi. Ya, untuk nanti mempresentasikan, ya, bagaimana cara antum untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya, khusus untuk budaya benda yang ada di halaman 94. Ya, tadi sudah Bapak bagi kelompoknya. Nanti akan Bapak kasih kertasnya. Kemudian antum kerjakan. Waktunya nggak perlu lama-lama, cukup 10 menit. Setelah itu nanti kita akan ada presentasi masing-masing kelompok. Oke? Oke, kita akan bagi kertasnya ya. Oke, nanti saling kerjasama. Jangan lupa, tidak kerja sendiri. Harga tadi kenapa? Lemes katanya ya? Oke. Harga istirahat ke UKS. Oke, ya. Sudah dapat semua kertas? Nanti jangan lupa ditulis nama kelompok. Ya, nama kelompok sesuai dengan yang akan antum promosikan. Ada Borobudur, ada Prambanan dan seterusnya. Ya, nama antum juga dibuat di situ. Oke, silakan antum buat dimulai dari sekarang. Didiskusikan, silakan. Silakan bagaimana cara antum mempromosikan. Ya, bagaimana cara mempromosikannya. Nanti jangan lupa ditulis dalam bentuk tulisan ya. Perekonomian. Taman apa yang masih asing? Taman Nasional Ujung Kulon. Ada di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Ya, ini yang tadi nah. Kecamatannya Kecamatan Sumur dan Cimanggu. Oke, jadi Borobudur tahu di mana lokasinya? Tahu? Ya, untuk Prambanan tahu? Prambanan terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, di Yogyakarta. Sabar. Museum Fosil.
Itu letaknya ada yang penasaran belum? Museum fosil apa itu namanya? Sangiran. Sangiran. Nah, Museum Fosil Sangiran itu berada di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya, untuk Museum Fosil Sangiran ada di Jawa Tengah. Apa nama desa itu? Desanya Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Ya, Pandeglang. Pandeglang. Ya, gelang. Pandeglang. Yang lain ada yang menanyakan? Yang masih belum jelas, yang mana? Yang Komodo udah tahu? Lokasi Taman Nasional Komodo? Di mana? Ada di pulau? NTT. Ada di mana itu? NTT. Nah, ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, ya. Kalau mau lebih tepatnya kabupatennya Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat ada di Nusa Tenggara Timur. Itu ada di Pulau Komodo. Yang lain udah? Kecamatan Sumur dan Cimanggu. Ya, Kecamatan Sumur dan Cimanggu. ya Cimanggu. Betul. Oke, nanti dibuatkan cara antum mempromosikannya. Sebelum mempromosikan, minimal tahu dulu tempatnya di mana. Udah tahu belum? Kalau udah tahu tempatnya di mana, kemudian disampaikan juga Borobudur ini sudah diakui oleh UNESCO. Nah, kayak gitu ya. Jadi diberikan kekuatan. Kenapa sih orang itu harus berkunjung ke sini? Ternyata tempat wisata ini sudah diakui oleh UNESCO. Ya, banyak budaya-budaya di situ yang bisa dipertontonkan, bisa diperlihatkan kepada para wisatawan, ya. Ya. Umurnya. Nah, nanti kita cek umur Candi Borobudur itu berapa? Berapa ratus tahun atau ribu tahun? Kita cek ya. Ya. Negara di Eropa ada apa saja? Di materi sebelumnya ada di beberapa benua. Negara di Eropa ada yang mau lihat mungkin? Peta yang sudah Bapak buat kemarin masih ada? Yang Bapak print? Silakan kerjakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Lebih 10 menit ya. Mana bawa? Sampai istirahat. Siapa tahu antum mempromosikan ke benua-benua mana ini? Amerika, Eropa, Antartika. Kalau di Antartika makhluknya masih sedikit bunyinya. Benua Asia. Silakan. Ada kesulitan nggak? Terlalu mudah tugasnya? Ayo. Di mana? Eropa di sini, di Ares, kelompok Ares. Pilih yang mana? Ini Australia, ini Amerika, itu Afrika. Yang terdekat dari Indonesia apa? Yang paling dekat ada Australia boleh. Ya. Oke. Oh yang apa?
Amerika. Ya. Oke. 3 menit lagi silakan. Sudah? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Yang berada di negara Indonesia. Ada yang sudah selesai? Dia boleh itu lah. Sepi ya di kelas ya, Masya Allah tertibnya, Alhamdulillah. Kalau setiap hari seperti ini, Alhamdulillah ya, tertib sekali. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan untuk bertanya kepada Pak Ali ya. Ya. NTT ya, apa? Oke, 2 menit lagi waktunya. Dan di provinsi NTT. Oke, sama-sama. Baca nggak? Ya, baca nggak itu? Baca ya. Ya, nanti per kelompok Bapak minta ya. Masing-masing kelompok nanti buatkan 2 pertanyaan. Ya, tapi udah selesai kalau udah selesai presentasi. Oke, waktunya habis. Yang belum selesai silahkan lanjutkan. Yang udah selesai ada. Nanti Bapak kasih hadiah yang berani duluan. Kami. Udah selesai? Lah, saya. Udah belum? Selesaikan dulu. Jangan sampai kami belum selesai. Yang udah selesai nanti insya Allah dapat hadiah ya. Cara kami mempromosi. Ayo promosikan yang bagus promosinya. Kalau bisa, kalau tidak bisa, udah sebisanya aja lah. Cara Presiden antum silakan. Waktunya udah habis, silakan. Yang mau presentasi duluan, ya. Akan Bapak kasih hadiah. Ada? Tolong
Kelompok Borobudur sudah selesai belum? Kelompok Prambanan? Kelompok Komodo? Belum? Ini fosil udah? Mana fosil? Udah belum? Dikit lagi silakan selesaikan. Yuk, Bapak ada tambahan waktu nih. 1 menit. Udah habis waktunya. Ayo. Segera. adalah dengan cara mengajar tulis Sekali belajarnya. luar waktu ya. Udah? Langsung katanya. Lama silakan. Ya, nggak jadi. Lewat media sosial, internet boleh. Atau datang langsung. Kalau datang langsung itu biasanya melalui pertukaran pelajar tadi yang disampaikan. Jadi antum lewat pertukaran pelajar, sekalian antum belajar ke sana, sekalian antum mempromosikan budaya Indonesia. Gitu. Ya. Jadi bisa lewat pertukaran pelajar, bisa lewat internet. Ayo Fik, semangat Fik. Wah, waktunya banyak tambahannya nih. Tulis semua tidak tahu. 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ditutup bukunya. Ya. Silakan ditutup bukunya. Kita lanjutkan untuk presentasi. Ya. Oke, yang Bapak panggil silakan untuk ke depan. Siap ya, ke depan ya. Oke, silakan ke depan untuk kelompok Taman Nasional Komodo. Jangan lupa salam terlebih dahulu ya. Ini biasa. Oke teman-teman. Di depan. Ya, tutup. Kita lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kami akan mempresentasikan, kami dari kelompok akan mempromosikan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo Ya. telah diakui oleh UNESCO. Taman Nasional Komodo Dibaca saja nggak apa-apa. berada di benua Asia dan lebih tepatnya lagi berada di Indonesia. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat. Cara kami Ya, gimana cara mempromosikannya? Silakan. Caranya adalah dengan mengajak turis-turis luar untuk berkunjung ke Indonesia agar Ayo serius. Agar apa?
agar pengunjung di Taman Nasional Komodo bertambah banyak dan bisa terkenal sampai di luar negeri. Ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku untuk kelompok komodo. Ya, silakan dulu. Ya, lanjut. Kita panggilkan ya. Ada yang mau bertanya nggak tadi terkait Taman Nasional Komodo? Mungkin ada yang mau bertanya, Pak, berapa jumlah komodo yang ada di Taman Komodo? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Jumlah komodonya ada berapa kira-kira yang ada di sana? Kan komodo dilindungi itu, ya nggak punah. Kira-kira jumlahnya sampai sekarang ada berapa? Perlu bantuan dijawab Pak? Perlu bantuan dijawab atau enggak? Nah, pada tahun 2023 jumlah komodo yang ada di Pulau Komodo itu kurang lebih 1.288 ekor. Ya, itu yang ada di Pulau Komodo. Yang ada di Pulau Rinca ada 1.336 ekor. Yang ada di Gili Motang 83 ekor. Dan yang ada di Nusa Kode 86 ekor. Jadi lumayan banyak ya. Ya lumayan banyak. Itu gabungannya tadi. Jumlahnya kurang lebih 3.270 ekor. Ya banyak atau enggak? Lumayan banyak ya. Oke lanjut. Sekarang silakan untuk kelompok Candi Borobudur. Iya, itu silakan. Candi Borobudur untuk mempresentasikan bagaimana cara mempromosikannya. Lalu gimana? Ada dilengkapi. Itu biar aja. Apa-apa. Jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kami dari kelompok Candi Borobudur akan mempresentasikan Candi Borobudur. Yang pertama, Candi Borobudur terletak di Jawa Barat. Candi Borobudur termasuk budaya yang diakui oleh UNESCO. Candi Borobudur juga adalah candi terbesar dari semua candi untuk saat ini. Candi Borobudur juga salah satu objek wisata yang terkenal di dunia. Sudah banyak turis yang Ada pertanyaan nggak untuk Candi Borobudur? Ada berapa candi katanya? Apa perlu bantuan Pak untuk menjawab? Oke, kita cek dulu ya. Jumlah candi atau jumlah Jadilah kalian teman-teman, tidak boleh berhenti. Candi Borobudur memiliki total 2.672 panel relief ya dan 504 stupa. Stupa itu candi kecilnya ya. Berapa? 504 stupa. Kemudian candi ini terdiri dari 6 platform persegi ya dan 3 platform melingkar dengan stupa utama di puncak. Di paling ujung ada puncaknya ya. Itu stupa candi kecil yang paling ujung. Candi Borobudur merupakan salah satu situs warisan dunia di UNESCO dan seterusnya.
Jadi berapa tadi jumlahnya untuk stupanya dari kecilnya itu atau disebut stupa? 504. Banyak atau dikit? Banyak, yang melingkar ke atas. Oke, lanjut, ada lagi pertanyaan? Dia ada yang lebih besar. Pakai bahasa Indonesia. Orang nggak ngerti pakai bahasa Bangka. Ada candi yang ada candi yang lebih besar dari candi Borobudur. Nah, itu pertanyaannya di luar, ya. Ya, berapa lama pembuatan candi Borobudur? Berapa lama? 1 malam. Mungkin nggak 1 malam? Ya. Nah, kalau di sini pembangunan candi Borobudur diperkirakan memakan waktu sekitar 75 sampai 100 tahun. Proses konstruksinya dimulai sekitar tahun 800 Masehi dan selesai pada tahun 825 Masehi pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, ya, dan dinasti Sailendra. Candi Buddha terbesar di dunia ini dibangun menggunakan sekitar 2 juta batu andesit. Ya, berapa juta? 2 juta batu andesit. Ini berarti candi Borobudur itu candi terbesar di dunia. Ya, di dunia bukan di Indonesia. Oke, jadi kurang lebih 75 sampai 100 tahun pembuatannya. Oke, cukup? Silakan tutup. Sudah cukup. Ada pertanyaan? Oke, boleh, silakan. Pertanyaan pertama, sebenarnya candi Borobudur itu terletak di daerah mana? Jawa. 1, 2, 3. Ana. Kira. Jawa Tengah. Tempatnya? Tempatnya di mana? Oke, dapat hadiah ya? Permen. Oke, dapat 1 hadiah permen. Kalau bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi? Lewat apa kami mempromosikan candi Borobudur? Lewat apa tadi? Jangan dengerin. Betul? Media sosial. Itu permen siapa yang dipakai? Masya Allah. Effortnya luar biasa nih, effort. Lanjut. Dapat kami sampaikan kepada kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu. Luar biasa ya. Kasih pertanyaan dan mengeluarkan 2 permen. Nanti Bapak ganti permennya ya. 2 ya. 4. Oh siap. Berikutnya kita panggilkan kelompok museum fosil. Teman-teman. Silakan. Ya, museum fosil dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tuhan jasa Allah Akbar. Yes. Hari ini kami dari kelompok Museum Fosil Sangiran akan mempresentasikan promosi museum yang paling sendiri. Ya, silakan. Museum Fosil Sangiran sedang viral di Indonesia. Para turis-turis dari luar negeri, jika kalian penasaran, maka datanglah ke Museum Fosil Sangiran. Ada apa ya di dalamnya? Ini Museum Fosil Sangiran
Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Sekian. Ada yang mau bertanya? Ya, yang bertanya di tangan dulu, jangan lupa di tangan yang bertanya. Ada? Dibunuh apa tuh? Pertanyaannya yang serius, ya? Ya, ada nih. Silakan. Hewan apa tuh? Mau bantu jawab nggak? Mau bantu jawab nggak? Hewan apa aja yang ada di Museum Sangiran? Ya, kalau fosil biasanya itu hewan-hewan purba ya. Oke, namanya fosil itu biasanya hewan purba. Seperti didengarkan nih, fosil yang ada di Museum Sangiran. Ya, yang pertama ada fosil manusia purba. Nah, kalau fosil manusia purba berarti dia seperti Megatrophus erectus, Pithecanthropus paleojapanicus, macam-macam itu yang dulu teori yang bahwa manusia itu awal mulanya dari monyet. Tapi kita nggak mengadopsi yang itu ya. Oke, jadi tadi pertama ya ada manusia purba, kemudian ada hewan purba seperti gajah purba atau stegodon. Ya, stegodon atau gajah purba, kemudian ada badak purba dan yang lainnya. Buluk nggak ada, buluk itu nggak ada. Ya. Apalagi dinosaurus itu nggak ada dinosaurus. Nah, kucing nggak ada ya. Dan yang lainnya. Ada lagi silakan? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bapak. Oke, berikutnya. Banyak belum mati yang azan ya. Berikutnya kita panggilkan untuk kelompok Candi Prambanan. Silakan. Kurang lebih masih ada durasi 25 atau 30 menit lagi ya, nggak apa-apa, semangat. Semangat, kameramennya semangat, insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat suaranya. Ayo Andi, Mira. Dibaca, boleh baca aja. Yang lain dengar nggak suaranya?
Candi Prambanan. Apa yang di dalam candi Prambanan? Apa isinya? Perlu dijawab nggak? Perlu dijawab nggak? Berapa lama? Apa isi Candi Prambanan? Apa isi di dalamnya? Nah, isi Candi Prambanan ini kurang lebih ada, nih dengerin dulu. Ada candi utamanya, ya. Kemudian ada candi-candi yang kecil-kecilnya lagi tuh. Kalau candi utamanya namanya Siva, ya. Jadi candi ini merupakan candi terbesar di kompleks Prambanan dan didedikasikan untuk Dewa Siva. Ini jadi pada masa kerajaan Hindu Buddha, ada dewa-dewa. Jadi dia yang menyembah dewa-dewa. Kemudian ada candi Wisnu, ya, atau Wisnu biasanya ya disebutnya. Kalau sini Wisnu tulisannya. Ada candi Brahmanya, ada candi Ramayana, ada patung dewanya, ya, atau patung dewa dewi. Ya, jadi candi-candi ini dulu berdirinya pada masa kerajaan Hindu Buddha, bukan pada masa kerajaan Islam. Kalau kerajaan Islam itu seperti apa contohnya? Ya, kerajaan Kutai, Samudra Pasai. Kalau candi apa? Kalau di kerajaan Islam biasanya peninggalannya apa? Masjid, ya. Tapi kalau di Buddha biasanya dia patung-patung, candi. Nah, candi yang terkenal itu ada dua nih, dari Borobudur dan Prambanan. Lanjut, masih ada lagi nggak? Berapa lama ini buat? Pembuatan candi Prambanan. Nanti mau buat candi juga? Oh, candi besar, dalam sehari. Oke, berapa lama? Pembuatan candi Prambanan. Kira-kira lebih cepat Prambanan atau Prambanan. Borobudur? Prambanan. Kenapa? Karena ukurannya lebih Kecil. kecil. Nah, betul ternyata. Kalau candi Borobudur tadi pembuatannya kurang lebih di kisaran 75 sampai 100 tahun. Kalau candi Prambanan pembuatannya kisaran di 70 sampai 80 tahun. Ya. Proses konstruksinya dimulai pada abad ke-9 Masehi sekitar tahun 8850. Berarti lebih duluan mana? Borobudur atau Prambanan? Prambanan. Lebih duluan? Borobudur ini Masehi, bukan sebelum Masehi. Sebelum Masehi beda lagi. Jadi Borobudur dulu. Borobudur tadi dari tahun 800 sampai 825 kurang lebih. Ya, jadi kurang lebih awal pembuatan candi Borobudur. Untuk batunya berapa? Ada nggak di sini? Wah, nggak ada jumlah batunya. Kalau Borobudur tadi berapa? 2 juta. Kurang lebih 2 juta batu-batu yang disusun di situ. Banyak batunya. Nah, nanti dicari lagi. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Apa? Ada berapa candi di Prambanan? Ada berapa candi di Prambanan? Kita lihat. Ada berapa candi di Prambanan? Kita cek. Candinya Pak sebutkan tadi. Ya, ada candi Siva, candi Wisnu, candi Brahmana, candi Ramayana dan seterusnya. Itu tadi candinya. Total ada sekitar 240 candi. Ya, di kompleks Prambanan yang terdiri dari candi utama dan candi-candi kecil lainnya. Ada kurang lebih berapa? 240 candi kalau Prambanan. Kalau di Borobudur berapa tadi? 504 candi. Oke, ada lagi pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada cukup. Anak. Malaysia, Brunei Darussalam. Dapat hadiah nggak? Wih. Dalam Thailand. Udah. Lagi. Tahu gini? Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand. Ya. Udah. Bagaimana cara mempromosikannya tadi kelompok Prambanan? Di media sosial
contohnya bahasa Inggris. Ya, oke, betul. Antum dengerin atau enggak? Pak. Dengerin, oke. Masih ada? Ada. Oke, silakan tuh kalau udah nggak ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca untuk kelompok Prambanan. Nah ini satu bagus nih, promosinya lewat media sosial pakai bahasa Inggris. Yang pastinya pakai bahasa Inggris. Kalau promosikan di media sosial pakai bahasa Indonesia berarti itu hanya untuk dalam negeri. Kalau orang luar negeri pasti pakainya, lihatnya pakai bahasa Inggris. Atau lagi pakai bahasa Bangka nanti promosinya. Yo Pradi, datang ke Bangka Pradi. Ya, ada Lebak Kuning Pradi. Mana tahu orang Australia, ya? Kita tahu mereka. Ya, yo, come on, brother and sister. Ya, ladies and gentlemen, please come to my apa kalau bahasa pulau namanya? Myland. Apa? Myland, ya. Bangka Island, misalnya, dan seterusnya lah ya. Bahasa Inggris ya. Nah, yang sering aktif di Facebook itu ada Vira, ya. Itu sering posting kemarin video leadership for champion di posting ya. Ada siapa lagi bundanya ya, Bunda Vira, ada Bunda kelas sebelah. Nah antum juga bisa tuh daripada share galau-galau kan, mencintaimu sebenarnya tidak mungkin ya. Lebih baik antum ya berdoa di tengah malam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti 10-15 tahun lagi aku menjadi jodohmu. Sampai ketemu di KUA, wahai jodohku. Ya. Nah, daripada buat kayak gitu, mending buat kampanye-kampanye untuk kayak kemarin kalau pelajaran bahasa Indonesia. Besok kemarin kita kan ada kampanye untuk apa? Selamatkan bumi. Kayak misalkan kurangi emisi karbon, ya menjaga lingkungan dan seterusnya. Nah, mending buat poster-poster yang bagus yang suka anime. Daripada macam-macam, mending buat gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran, menjaga lingkungan, ya, misalkan pegang bumi, Zoro pegang bumi, nggak apa-apa. Zoro nih pegang bumi, misalkan buminya udah mulai kebakar sama Zoro tuh, ditampungin lagi sama es biar mati semua ini apinya. Nah, silakan, nggak apa-apa itu. Yang penting yang hasan, jangan yang membuka aurat segala macam, ya. Oke. Ya dimodifikasi ya, bisa ini Zoro Islami ya. Lanjut kelompok terakhir, ada kelompok apa namanya? Taman. Iya, Taman Lorenzo. Taman apa tadi? Ujung Kulon ya. Taman Restoran Ujung Kulon, silakan. Kenyang Pak. Silakan. Masih ada lampu nih. 15 menit lagi kurang lebih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Kabupaten Pandeglang, Pertama-tama kami akan mengembangkan tempat wisata ini, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Perhatikan kelompok Prambanan. Taman yang akan kami promosikan Malaysia melewati pertukaran pelajar dan mempromosikan wisata publik dalam ke seluruh dunia melalui media sosial. Ada yang mau bertanya? Jangan
Ya, biar. Lanjut. Udah cukup. Nggak perlu dijawab itu, udah lanjut. Isinya apa kira-kira? Apa gunanya? Isi di Taman Nasional Ujung Kulon. Mau bantu jawab nggak? Kita bantu jawab ya. Isi di Taman Nasional Ujung Kulon itu pertama disuguhkan dengan hutan hujan tropis. Ya, hutan-hutannya lumayan lebat itu biasanya kalau hutan tropis. Kemudian ada badak Jawa, ada gajah Jawa, ada monyet ekor panjang, ada banteng, ada burung langka, pantai-pantai indah, dan ada gunung serta hutan juga di sana. Ya, ada gunung dan hutan juga. Ya, monyet ekor panjang di situ ada. Kalau di sini monyet ekor pendek semua. Ya, lanjut. Lanjut, masih ada nggak? Mana lagi boleh butuhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikasih upload, jangan diam kalau Nah, oke, silakan duduk kembali. Ya, sedikit lagi waktunya. Mudah-mudahan kita selesai sampai 70 menit ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua presentasi dari kelompok Borobudur sampai Ujung Kulon. Ya, nih, alhamdulillah. Ya, lumayan banyak pembelajaran yang antum dapatkan. Ya, minimal sebelum antum mempromosikan produk, barang atau budaya atau pariwisata, antum tahu dulu isinya, tahu dulu tempatnya. Jangan sampai nanti antum terkuar-kuar, yuk datang ke Borobudur. Insya Allah bisa disuguhkan dengan berbagai macam keindahan-keindahan. Dari zaman-zaman purbakala dulu ada di sana pembuatan candi yang sangat spektakuler. Kurang lebih 2 juta batu di sana dibangun, memerlukan waktu 75 sampai 100 tahun. Di mana letaknya? Di mana ya? Aduh, lupa di mana. Jangan sampai nggak tahu letaknya. Ya, harus tahu. Taman Nasional juga harus tahu tadi Ujung Kulon di mana, isinya apa di Taman Nasional Ujung Kulon tadi. Komodo juga ada jumlah berapa di sana Komodo? Nggak tahu lah. Kalau sekarang gampang, tinggal searching aja. Ya mudah, AI ada. Ya, nggak masalah untuk ngecek-ngecek seperti itu, nggak masalah. Ada kurang lebih 3.000 sekian. Ya, 3.000 sekian Komodo. Banyak ada dikit. Itu jumlah yang sedikit. Ya, sedikit segitu makanya dilindungi. Ya, Komodo itu dilindungi. Tadi Prambanan, kemudian ada Borobudur. Ini apa tadi? Komodo, Ujung Kulon, dan ada fosil. Ya, fosil tadi ada fosil apa aja? Manusia purba, itu fosil kerak gitu ya. Kalau manusia purba itu fosil kerak atau lutung. Ya, kemudian badak, gajah, ya, dan seterusnya. Oke? Nah, itu untuk pelajaran kita hari ini. Yang mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana cara antum mempromosikan wisata-wisata yang ada di daerah kita. Kalau untuk di Bangka Belitung, itu apa aja yang bisa dipromosikan ya, dari yang terdekat kayak misalnya wisata apa? Ada wisata Acun, ada wisata pantai pesona, pantai Parai, pantai Rambak, pantai Batu Tunggal, Kuala Pukan, Pasir Padi, ya, dan seterusnya. Ada hutan mangrove di Bangka Belitung, ada hutan mangrove yang ada di Kurau, ada di Sadai, ya. Ada apa lagi? Terakhir kita kemarin ke Kampung Reklamasi, visiting. Nah, itu bisa dipromosikan. Ya, ketika dipromosikan, ternyata ada orang luar negeri yang tertarik. Wah, anak mau berinvestasi di Kampung Reklamasi. Nanti anak mau kirimkan gajah di sini 100 ekor gajah misalnya. Ya, biar itu pengunjungnya lebih banyak. Anak mau kirimkan harimau misalkan di situ. Ya, dan seterusnya. Supaya menarik pengunjung. Ya, anak kirimkan di situ misalkan apa binatang yang langka. Misalnya, khusus Bangka Belitung. Ya, terus ada lagi. Terus ya. Apa biarkan aja. Oke, terakhir ya. Sekarang di buku itu bagian akhir, bagian belakang. Ya. Itu ada kalau biasanya seperti ini tekan silang biasanya ya namanya. Cuman kalau ini sudah ada isinya.
antum diminta untuk mencari pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, mengapa? Coba bacakan nomor 1. Nih. Nomor 1. Mengapa suatu negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain? Oke, mengapa suatu negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain? Karena saling membutuhkan. Nomor 2, lanjut baca Ataya. Bagaimana peran Indonesia dalam membangun lembaga internasional? Ya, jawabannya. Ekspor banyak. Ulang tadi pertanyaan apa? Bagaimana? Bagaimana peran Indonesia dalam lembaga internasional? Nah, harusnya ada di video tadi. Cuman karena videonya lelet dan wifi-nya tadi nggak tahu tadi yang tiba-tiba mati. Padahal bapak baru beli paket tadi, ya. Baru beli paket tadi udah jadi paket. Tapi ya namanya kendala di tengah jalan kita nggak tahu, ya. Jadi peran Indonesia di hubungan antar luar negeri itu banyak banget. Nah, Indonesia itu bukan salah satu negara yang bergabung di blok barat atau blok timur. Blok barat itu ada Amerika dan sekutu-sekutunya Prancis, Inggris dan seterusnya. Blok timur itu ada Cina, ya Rusia dan seterusnya. Indonesia itu nggak berada di blok barat atau blok timur. Indonesia netral, ya. Jadi Indonesia itu berperan banyak, termasuk pengiriman salah satunya misi perdamaian. Yang terakhir itu dikirimkan ke Gaza, ya, yang kurang lebih banyak tentara untuk mengamankan di Gaza. Ya, kemudian perjanjian-perjanjian yang lainnya, termasuk di ASEAN, Indonesia proaktif mengikuti ya perdamaian-perdamaian yang sangat luar biasa. Jadi Indonesia berperan yang sangat penting, ya sangat banyak. Sekarang udah mulai dikenal di Indonesia nih, mulai dikenal di berbagai macam belahan dunia. Oke, kemarin berdatangan ada perdana menteri, ada kerajaan dan raja dari Arab Saudi, ya kemudian dari Prancis ada juga datang. Dari Korea datang juga ke Indonesia, ya. Kok bisa setegas ini pemerintahannya? Jadi sekarang itu lagi naik daun di Indonesia, ya. Baru beli pesawat juga, mau borong pesawat 42 unit dari China dan seterusnya. Itu salah satu kerjasama dalam bidang pertahanan. Jadi saling beli pesawat dari luar negeri, ya. Nanti bisa tukar juga, mereka beli apa dari kita dan seterusnya. Itu bisa mempererat persahabatan. Ibaratnya kita bersahabat lah, bang. Besok ada minjem sepatu antum, ada jogging, pakailah. Tapi besok ada minjem itu antum mau apa? Raket antum mau main apa? Raket, boleh tak? Boleh, silakan. Ya, jadi lebih kalau kita berhubungan seperti itu bisa mempererat persahabatan. Lanjut, nomor 3, paling kita bacakan Aska. Mengapa kita perlu menjaga warisan budaya Indonesia? Nah, kenapa kita perlu menjaga warisan budaya Indonesia? Tadi nih kayak Candi Prambanan, Borobudur, kenapa harus dijaga? Itu menjadi identitas negara kita, keunikan negara kita. Jangan sampai seperti yang udah lewat-lewat, ya, wayang diklaim oleh Malaysia, ya yang lainnya diklaim oleh Malaysia. Kenapa? Karena nggak dijaga. Ketika udah diklaim oleh negara lain, baru kita sibuk. Ya, makanya dijaga sejak saat ini. Antum tugas pelajar itu bisa melalui seperti yang disampaikan kelompok ini tadi. Melalui pertukaran pelajar, ketika antum tukar ke Inggris, tukar ke New York, antum mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi promosikan di sana, untuk kenalkan. Jadi mereka tahu, oh ini budaya punya Indonesia loh, bukan punya negara lain. Syukur-syukur bisa langsung diakui, Danau Pauline, Tempilang, diakui oleh UNESCO. Ya, oke. Terakhir, nomor 4, coba kalian minta bacakan azan. Oke, ada teka-teki silang, tapi di sini tugas antum bukan menyilang atau menggaris, antum buat pertanyaan. Coba nomor 1 itu ada apa pertanyaannya? Sorry, bukan pertanyaannya. Ada keterangan apa? Globalisasi. Buat pertanyaan untuk globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, gitu bisa. Ya. Atau misalkan antum cari arti dari globalisasi. Apa arti globalisasi? Apa kemarin? Global, menyeluruh, ya menyeluruh, atau kegiatan ataupun segala sesuatu yang berpengaruh terhadap seluruh seluruh dunia atau internasional disebut dengan
globalisasi. Nomor 2, apa nomor 2? Coba. Nomor 2 menurun. ASEAN. ASEAN. Buat pertanyaan, apa kepanjangan dari ASEAN? Ada di situ, association. Dan seterusnya. Ya, nomor 3 ada apa? Apa? Kecak. Kecak itu nama apa? Tari bukan kecak ya, itu bahasa Bangka ya. Oke, sebutkan asal daerah yang memiliki kesenian budaya dalam bidang tari kecak. Daerah mana? Ada di sini. Nah, ini menjadi tugas antum di rumah, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Oke, waktu yang sudah habis 70 menit. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang antum semua pelajari, kalian semua pelajari hari ini bisa dipahami, bisa diterapkan ya, dan bisa nanti yang terpenting ini menjadi modal antum untuk menjawab soal-soal di akhir semester. Karena akan ada penilaian ya. Silakan nanti dikerjakan tadi bagian di halaman 99 dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian dari Pak Ali. Pak Ali akhiri. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.